Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ali Ridwan dari KPI 5C. Mungkin kita sudah menjadi sebuah hal yang tidak asing, bahkan menjadi sebuah sajian berita di TV, di media sosial, di website ataupun di internet, yang mana penjajahan dan kekejaman Zionis kepada negara Palestina, khususnya yang ada di kota Gaza, yang mana mereka sudah mengapa kita harus mendukung atas kemerdekaan dari penjajahannya Palestina. Rasulullah SAW bersabda, "Minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'du ba'dan," yang artinya seorang mukmin bagi seorang mukmin yang lainnya itu ibarat sebuah bangunan yang mana saling menguatkan antara satu sama lain. Hadis riwayat Tirmidzi. Di sini sudah jelas konteksnya bahwasannya negara Palestina banyak warga mereka yang muslim. Ibaratkan saudara, ibaratkan sebuah bangunan yang mana bangunan itu di salah satu bangunan yang dibombardir, maka kita yang punya bangunan itu akan tinggal diam begitu saja. Akankah kita tidak sakit hati atas perlakuan yang menghancurkan suatu bangunan itu? Oleh karena itu, di dalam Islam pun dalam perspektif persaudaraan dijelaskan sesuai dengan Kiai Ahmad Siddiq pada tahun 1989 dijelaskan bahwasannya ada 3 perspektif Islam, di antaranya ukhwah Islamiyah, ukhwah watani, dan ukhwah basyariah. Kita ambil ukhwah Islamiyah, bagaimana negara yang di dalamnya terdapat mayoritas muslim. Selain itu juga rasa persaudaraan antar sesama manusia yang menjadi sebuah pengikat untuk kepedulian kita terhadap negara Palestina. Selain itu juga jika melihat dari konstitusi yang ada di Indonesia, di sana dijelaskan di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dalam alinea pertama, di sana disebutkan bahwasannya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sudah jelas dalam alinea pertama dalam pembukaan undang-undang kita yang dicetuskan oleh para founding father. Di sana dijelaskan bahwasannya mendukung akan penghapusan penjajahan secara global. Di sana mencakupnya secara universal, bukan hanya penjajahan yang ada di Indonesia saja, namun konteksnya di sana secara internasional, yang mana intinya Indonesia mendukung dan membantu ketika adanya sebuah konflik penjajahan negara yang ada di dunia ini. Terus yang kedua, jika kita memandang sejarah bagaimana diplomasi antara Indonesia dan Palestina pada saat itu 4 September 1944 menjadi saksi sejarah bagaimana negara Palestina mendukung akan kemerdekaan Indonesia. Selain itu juga jika kita melihat dan memandang negara Palestina ini dalam sebuah sejarah agama Islam, bagaimana pada saat itu Masjidil Aqsa menjadi sebuah kiblat yang oleh Rasulullah SAW dijadikan sebuah kiblat sholat sekitar 10 tahun pada saat itu sebelum ke Ka'bah. Pada saat itu Masjidil Aqsa menjadi kiblat sholat umat muslim pada saat itu. Nah, dari atas dasar semua yang ada, memandang dari bagaimana hubungan diplomasi antara negara Indonesia dan negara Palestina, bagaimana pandangan Islam sebagai saudara muslim, saudara sesama manusia, ini sebuah landasan yang kuat mengapa kita harus membela Palestina. Masih saja ada di antara kita, bahkan di Indonesia saja, ada yang masih pro terhadap Israel, sedangkan pemerintahnya saja sudah pro kepada Palestina. Namun mungkin entah apa problem yang ada sehingga masih ada saja dengan atas landasan-landasan yang kuat di dalam konstitusi, di dalam agama, itu di dalam sejarah kita. Diplomasi antara Indonesia dan Palestina sudah jelas bahwasanya bukan sebuah
hal yang aneh, bahkan menjadi suatu kewajiban kita selaku muslim, kewajiban kita selaku warga Indonesia untuk mendukung atas kemerdekaannya Palestina, walaupun kita hanya belum bisa membela secara fisik, hanya bisa membela secara dengan doa, dengan harta, namun itu menjadi sebuah bukti bahwasannya kita peduli terhadap mereka. Mungkin sekian yang dapat disampaikan, atas kesalahannya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.